Lamaran yang memang diprioritaskan adalah welder. Saya juga akan bahas peluang yang paling tipis atau peluang yang paling sedikit saat kalian yang melamar di PT IWIP. Yang pertama, teman-teman ini melamar di bagian kantin. Berikutnya lagi adalah control room. Ada kemarin orang kampung saya itu ada 1 tahun 4 bulan baru ditelepon. Jadi kesimpulannya sama dengan orang kantin tadi, menunggu posisi yang kosong dulu, baru kalian akan dihubungi oleh PT IWIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya bagi kalian yang baru saja pemasukan berkas, kalian pasti bertanya-tanya kenapa berkas saya itu lama dipanggil. Makanya dalam video saya ini saya akan memberikan rekomendasi kepada kalian semua, lamaran apa yang paling banyak dibutuhkan oleh PT IWIP dan lamaran apa yang memang paling sedikit dibutuhkan oleh PT IWIP sendiri. Tetapi sebelumnya jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe agar kalian itu tidak akan ketinggalan video tentang PT IWIP saat saya membagikan kepada kalian semua. Karena video yang akan saya publikasikan 1 hari 1 kali. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita bahas lowongan pekerjaan yang memang banyak dibutuhkan oleh PT IWIP sendiri. Yang pertama adalah general worker atau bagian GW. Kenapa saya katakan bagian GW ini masih banyak dibutuhkan oleh PT IWIP? Karena general worker ini adalah pekerjaan umum. Secara yang kita lihat, general worker ini masih sangat banyak diterima oleh PT IWIP sendiri. Mengingat PT IWIP ini masih dalam tahap pembangunan, jadi masih membutuhkan general worker ini banyak. Jadi kalau kalian semua yang memang non-skill bisa masuk ke general worker tersebut. Jadi bagi kalian yang melamar di GW, jika sudah ada kebutuhan dari perusahaan, maka langsung akan dipanggil seperti itu. Saat-saat ini ada juga yang mengeluh tentang lamarannya lama, yaitu belum ada kebutuhan dari perusahaan. Untuk kategori yang kedua adalah operator. Ini dia. Ada juga kemarin dia mengatakan kepada saya, dia adalah seorang operator, tetapi sampai saat ini dia belum dipanggil oleh PT IWIP sendiri. Operator apa dulu nih? Seperti itu. Oke, kalau di sini saya khususkan bagi operator DT, operator EXA, operator trailer dan lain-lain sebagainya. Jadi bagi kalian yang melamar di yang sudah saya sebutkan tadi, maka kebutuhan perusahaan ini masih banyak untuk operator tersebut. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk pemasukan berkasnya. Tapi ada kendalanya juga bagi kalian yang melamar sebagai operator ini, bisa saja lama dipanggil. Jadi di sini saya katakan prioritas utama operator itu adalah memang benar-benar operator. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya ini sebagai operator. Saya kasih contoh bagi kalian yang bisa bawa EXA, bisa bawa DT dan lain-lain juga. Tetapi kalau kalian itu tidak ada bukti, sama saja Pak. Karena PT IWIP ini melihat orang itu yang mengatakan dirinya sebagai operator itu memiliki bukti. Bukti yang pertama, kalian itu wajib memiliki SIO. Dan yang kedua adalah memiliki pengalaman kerja. Jadi kalau kalian yang mengatakan diri sebagai operator, kalian wajib melampirkan 2 tadi. Kalau tidak ada SIO, kalian wajib melampirkan pengalaman kerja di bidang yang tadi, entah itu loader, EXA, DT, trailer, kalian wajib lampirkan. Kalau kalian itu punya pengalaman sebagai operator tersebut, maka PT IWIP itu yakin kalau kalian itu adalah operator. Tapi kalau hanya Anda katakan saya bisa bawa EXA dan lain-lain sebagainya, saya juga tadi bisa mengatakan bahwa saya juga bisa bawa pesawat. Yang ketiga adalah safety. Safety yang kita ketahui di PT IWIP ini masih minim. Jadi jika teman-teman yang melamar sebagai safety, silakan saja karena masih terbuka. Dan PT IWIP ini membuka lowongan pekerjaannya itu setiap hari. Kalian itu bebas datang ke Tanjung Uli untuk pemasukan berkas di sana. Tapi kategori safety harus memiliki sertifikat K3, baik K3 umum atau K3 basic training. Itu kalian wajib memiliki. Jika ada pengalaman kerja juga sebagai safety, saya rasa itu sangat cepat untuk diterima oleh PT IWIP karena mereka melihat kalian itu memiliki bukti sebagai seorang safety kemarin. Yang terakhir untuk kategori lamaran yang memang diprioritaskan adalah welder.
Jadi kalau kalian ini sebagai seorang welder, ini memang masih dibutuhkan oleh PT IWIB. Saya katakan PT IWIB ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi kalau kalian yang memang memiliki skill sebagai seorang welder, silahkan pemasukkan berkasnya di PT IWIB. Jadi saya katakan welder di sini bukan berarti kalian itu bisa mengelas, kalian itu sudah dikategorikan sebagai seorang welder. Welder yang saya katakan di sini juga kalian bisa membuktikan kalian itu sebagai welder dengan cara ya pengalaman kerja. Kalau ada sertifikat pengelasan, ya kalian lampirkan biar menjadi bukti yang paling kuat kalau Anda itu adalah seorang welder. Di sini saya juga akan bahas peluang yang paling tipis atau peluang yang paling sedikit saat kalian yang melamar di PT IWIB. Apa-apa saja kategori lamaran yang paling sedikit dibutuhkan oleh PT IWIB? Mari kita bahas sama-sama untuk peluang tersebut. Yang pertama, teman-teman ini melamar di bagian kantin. Ini saya katakan kenapa bagian kantin itu sangat sedikit diterima, karena mengingat kapasitas atau kebutuhan di sana itu paling sedikit. Jadi kita harus menunggu orang-orang yang kerja di kantin itu untuk resain dulu, ada yang kurang baru kita bisa diikutsertakan seperti itu. Jadi kalau lamaran pekerjaan di kantin sebagai perempuan ini banyak sekali. Saya kasih contoh di rumah saya butuh IRT 2 orang. Tetapi yang melamar itu ada sekitar 20 orang. Otomatis 2 orang yang saya butuhkan. Jadi jika 2 orang ini yang sudah bekerja sebagai ART saya merasa nyaman, mereka akan bekerja itu lama. Jadi yang sebagiannya tadi 18 orang ini harus menunggu 2 orang ini undur diri dulu, baru bisa saya akan panggil yang 18 orang ini. Itu pun hanya 2 lagi yang akan saya butuh. Jadi sama ya, saya gambarkan seperti ini. Jika Anda yang melamar di kantin itu sama halnya dengan yang sudah saya gambarkan. ART tadi di rumah saya, jika saya hanya butuh 2 orang, yang melamar 20 orang, otomatis 2 saya terima, 18 orang menunggu. Menunggunya sampai kapan? Menunggunya sampai 2 orang yang bekerja dengan saya ini undur diri, baru saya akan panggil lagi. Tetapi 2 orang lagi yang saya akan panggil. Seperti itu. Jadi kalau kalian yang melamar di bagian kantin, ya harus sabar menunggu. Berikutnya lagi adalah control room. Kenapa saya katakan control room? Sama halnya dengan kantin tadi, sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau kalian yang melamar di control room ini belum ada kebutuhan di sana, berarti kalian harus menunggu. Ada kemarin orang kampung saya itu ada 1 tahun 4 bulan baru ditelepon. Saat itu dia belum menikah. Sampai dia menikah sudah hamil baru ditelepon oleh PT IWIB. Jadi kesimpulannya sama dengan orang kantin tadi, menunggu posisi yang kosong dulu, baru kalian akan dihubungi oleh PT IWIB. Jika kalian melamar di kategori ini, ya harus banyak sabar. Berikutnya lagi adalah operator. Kenapa saya katakan operator? Ya, operator di sini kan banyak. Jadi kemarin ada sempat yang bahas kepada saya, Pak, lamaran saya ini sudah hampir 1 tahun tidak dihubungi oleh PT IWIB. Saya tanya dia di grup WhatsApp saya, Anda melamar di mana? Dia mengatakan bahwa dia melamar di Portal Keren. Ini dia yang susahnya, Pak. Secara Anda tahu sendiri, saya kasih bocoran, Portal Keren di PT IWIB itu hanya ada 13 unit. Jadi untuk kategori Portal Keren ini, Pak, susah. Karena saya katakan seperti yang tadi, ART saya, kalau mereka masih nyaman bekerja, berarti Anda itu harus menunggu sampai mereka undur diri dulu, baru kalian akan dipanggil seperti itu. Tapi saya katakan rata-rata Portal Keren ini orang itu berawal dari GW. Saya katakan sekali lagi, dari GW naik ke Rigger, dari Rigger dia bersabar sehingga nanti dia menunggu giliran untuk training Portal Keren tersebut. Jadi kenapa saya katakan PT IWIB unik? Orang yang baru habis training welder setelah dapat kontrak di PT IWIB, dia menjadi seorang Rigger, itu kan aneh. Makanya saya katakan tadi bahwa unik PT IWIB ini dan rezeki kita itu tidak kita sangka bahwa kita akan ditempatkan di posisi yang ini, dan yang ini. Banyak sekali Rigger ini berawal dari GW dan juga berawal dari welder. Jadi mereka itu langsung dapat posisi Rigger. Anda tahu Rigger? Kalau Rigger dalam bahasa Inggrisnya itu adalah tukang ikat. Jadi bagi Anda yang baru datang dari dunia luar, itu saya rasa ya harus sabar kalau Anda yang memang mau melamar langsung naik ke Portal Keren. Karena masih ada orang-orang ini yang mungkin mengabdi sudah cukup lama juga. Otomatis ya pertimbangan dari perusahaan bahwa orang-orang ini sudah lama bekerja di
ya rigger dan lain-lain sebagainya ini, coba kita ambil mereka untuk ikut training operator seperti itu. Jadi kalau Anda yang baru saja dari luar datang, ini mustahil juga sih. Dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk support ke channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi membagikan informasi kepada kalian semua. Sampai di sini, see you next time, thank you for watching dan sampai jumpa.